Connecting people, halo Warpul, halo semuanya. Selamat datang di podcast Rambu Berbicara. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan, nama aku Babila. Kalian bisa panggil aku Baby ataupun Bila. Aku di sini hadir untuk membawakan satu episode yang berjudul Zebra Cross si Belang Istimewa. Ngomong-ngomong soal zebra cross, kira-kira kalian tahu nggak sih apa sih itu zebra cross? Apakah itu jalanan khusus zebra? Atau malah yang buat jalanan itu zebra? Oke, tanpa mengurangi rasa penasaran kalian, aku bakal jelasin secara singkat mengenai zebra cross. Zebra cross merupakan fasilitas jalan yang ditandai dengan garis putih yang melintang di atas aspal yang mirip banget dengan kulit zebra. Nah, fungsi utama dari zebra cross ini adalah sebagai fasilitas bagi pejalan kaki agar mereka dapat menyeberang dengan aman dan nyaman. Nah, buat para pejalan kaki, kalau kalian mau menyeberang, harus banget melalui zebra cross biar kalian dapat menyeberang dengan aman dan nyaman. Buat para pengendara juga, kalau misal ada yang ingin menyeberang melalui zebra cross, tolong banget untuk berhenti sebelum zebra cross. Oke, istimewa sekali bukan? Namun sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat akan fungsi dari zebra cross ini masih tergolong rendah. Contoh kasusnya seperti yang akan disampaikan oleh rekan saya. Halo Kak. Halo Babila. Oke, teman-teman kita perkenalan dulu ya. Halo semuanya, nama aku Brili Elvareta. Teman-teman bisa panggil aku Brili. Halo Kak Brili. Halo. Oke Kak. Kira-kira kakak bisa nggak sih kasih contoh kasus mengenai pelanggaran zebra cross ini? Oke teman-teman, kayak yang udah dijelasin sama Babila tadi, zebra cross itu ternyata memiliki banyak manfaat bagi kita dan sangat-sangat istimewa. Tapi Iya. Babila, kamu tahu nggak sih? Apa tuh Kak? Di samping itu semua masih banyak banget orang-orang yang ngelanggar zebra cross. Oh, contoh kasusnya tuh gimana sih Kak? Jadi salah satunya itu terjadi di daerah Jakarta Timur, Oh, Jakarta. Tepatnya di mana tuh? di perempatan Cilitan. Dan paling banyak itu dari arah Jalan Dewi Sartika Oke. yang menuju ke Pasar Induk Kramat Jati. Oh. Nah, jadi pada saat itu ada sekitar 143 pengguna kendaraan baik motor ataupun mobil. Oh iya. Nah, jadi di situ juga terjadi kemacetan dan sekitar pukul 7 atau pukul 8 pagi. Jadi itu data real time ya, bukan cuma Oke. prediksi doang nih teman-teman. Iya. Jadi pada saat itu penyebabnya juga ada karena faktor lain nih. Jadi lampu lalu lintas di Jalan Halim itu cuma ada 2 di marka jalan dan tidak ada di seberang jalan. Oh. Jadi kayak pengguna motor, pengguna mobil, mereka itu tidak bisa melihat lampunya dengan jelas. Jadi mereka nggak tahu nih Babila, gitu. lampunya itu masih merah atau udah hijau. Nah, jadi mereka tuh terjadi kekeliruan di situ. Jadi bahkan mereka nggak tahu nih lampunya udah hijau, mereka tetap berhenti di jalan. Oh, jadi menutupi si zebra cross tadi. Iya. Oh, pantas. Sampai mereka tuh mau maju diklaksonin sama yang di belakang. Oh. Gitu. Jadi yang pengguna zebra cross tadi kayak nggak punya kesempatan gitu untuk nyebrang. Jadi mereka akhirnya nyebrangnya itu di luar zebra cross sambil bilang permisi kayak gitu. Iya. Ngeri banget kan? Iya, sumpah. Itu kayak nyusahin si pejalan kaki sama si pengendara juga sih Kak. Betul sekali. Benar. Nah teman-teman, melihat kasus tadi, hal ini menunjukkan bahwasanya para pengendara itu kurang peka terhadap fasilitas yang dibangun untuk para pejalan kaki. Zebra cross itu kan ruang aman ya. Kalau misal ruang aman dipakai untuk tempat berhenti kendaraan, gimana cara kita untuk memberi space kepada para pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman? Nah, ini bukan cuma soal aturan, tapi juga soal saling menghormati. Kalau misal di lalu lintas saja kita tidak bisa disiplin, bagaimana cara agar kita menciptakan suasana yang aman dan nyaman saat berkendara?
Nah, buat aku pribadi nih, cara kita untuk mengatasi hal tersebut yaitu melalui dua cara. Yang pertama, kesadaran pengendara. Yang kedua, yaitu ketegasan dari penegak aturan. Karena kalau hal seperti ini dibiarkan, maka hal yang melanggar akan dianggap normal. Gimana kalau menurut kakak? Kalau menurut aku sih Debila, kasus tadi bukan cuma soal pelanggaran pengguna jalan, tetapi juga soal keselamatan para pengguna jalan. Iya, benar. Jadi kita itu harus menghargai hak-hak pengguna jalan. Iya. Dan untuk solusinya kalau menurut aku, kita harus perkuatin di edukasi para siswa-siswi. Contohnya kayak di SMA 10 ini. Iya. Kan udah banyak tuh anak-anak yang bawa kendaraan sendiri, bawa Iya, motor benar. sendiri. Nah, di situ kita harus perkuat lagi pembinaan terhadap penggunaan jalan gitu. Iya, betul Terus sekali. juga untuk masyarakatnya juga harus dikasih sosialisasi terhadap peraturan rambu lalu lintas. Terus juga untuk pemerintah harus memfasilitasi lagi terkait fasilitas penggunaan jalan gitu sih. Iya, benar banget tuh Kak. Intinya teman-teman, jalan raya itu bukan cuma milik pengendara, tetapi milik seluruh pengguna jalan termasuk para pejalan kaki. Jadi, ini bukan cuma soal aturan berlalu lintas, tapi juga soal saling menghormati. Bagaimana cara kita untuk membangun suasana yang aman dan nyaman saat sedang berlalu lintas, yaitu dengan cara dimulai dari diri sendiri yang mematuhi ketertiban lalu lintas. Oke teman-teman, sampai sini dulu obrolan kita di podcast Rambu Berbicara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, sebagai penghujung episode, aku mau kasih kalian tebak-tebakan nih. Kira-kira zebra cross itu dibangun pada tahun berapa ya? Jawab di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, bye-bye.